5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya, Guru Bonifacio Sambo dalam acara Baomong Asik Show. Baomong asik dan inspiratif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga menjumpai teman-teman dalam kondisi yang sehat dan semangat. Dan kali ini sudah ada bersama saya dengan seorang guru yang bagi saya bisa menginspirasi kita semua. Jadi sosok beliau dulu pernah bertugas di kota, tepatnya di SMP Negeri 1 Waingapu. Namun suatu saat beliau mendapatkan SK mutasi ya, mendapatkan SK mutasi dan bertugas di daerah selatan, di daerah Karera. Dan terus terang teman-teman semua, rutenya cukup luar biasa. Kesananya pakai apa kita tidak tahu, nanti akan diceritakan oleh beliau. Dan saya mengenal sosok beliau itu orang yang aktif dalam kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Eh, itu yang terjadi di kota. Tapi di saat di tempat tugas yang baru, hal yang sama juga dilakukan oleh beliau, dan itu yang membuat saya mengundang beliau untuk berbagi pengalaman baik selama bertugas di daerah terpencil. Seperti apa suka dukanya? Kita berkenalan dulu dengan Ibu Bita. Halo Ibu Bita, apa kabar? Halo Pak Bone, baik, kabar baik Pak Bone. Pak Bone, Oke, apa kabar Pak Bone? puji Tuhan baik. Jadi Eh, ya kondisi saya. Jadi saya juga apa ya sangat penasaran untuk mendengar cerita-cerita dari Ibu Bita, keseruannya seperti apa di sana. Oke, Ibu bisa memperkenalkan diri biar teman-teman tahu ya, teman-teman penonton tahu. Oke, saya Delvia Tabita Tahuliliki, SPDK. Yuk. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Karera. Oh, SMP Negeri 1 Karera. Oke deh. Bagaimana di sana dengan dengan lingkungan barunya? Wow, sangat luar biasa. Luar biasa ya. Iya ya, itu eh, cara jawab seorang yang sangat antusias. Dan tentunya pasti semangat yang membara juga kalau bertugas di tempat yang jauh di daerah 3T, itu kalau tidak punya semangat, tidak punya motivasi tinggi, pasti dia agak surut Betul sebenarnya. sekali. Oke. Kemudian biasa dari kota nih, Iya, dari betul. SMP 1, SMP 1 Waingapu. SMP 1 Waingapu gitu Iya. loh. Tiba-tiba suatu saat menerima SK dan mendapatkan apa ya tempat tugas yang baru dan di daerah terpencil atau di daerah 3T. Apa perasaan ketika menerima SK seperti itu? Oke, di bulan Oktober ya. Oktober Oktober. 2025. Iya, Eh, betul. Di tahun eh, 2025 bulan Oktober saya mendapatkan SK. iya, Ketika saya ke Dinas Pendidikan, terus saya ambil SK. iya, Saya baca, oh SMP Negeri 1 Karera. Jadi sekolah tempat saya yang baru ini, iya. sebelumnya memang saya sudah pernah Oh, pergi. pernah bertugas di sana. Iya, tahun 2024 saya ke Karera untuk membawa materi. Oh, bawa materi. Jadi terkait PMM dulu. Iya Ya, ya. kalau masih ingat ya Pak Boni. Iya, Jadi kita beberapa guru-guru penggerak dulu iya, iya. sempat diminta untuk berbagi PMM dan Iya. saya bertugasnya waktu itu di SMP di Kecamatan Karera dan sempat nginap di sekolah ini di SMP Negeri 1 Karera. Tapi akhirnya berjodoh Nah, ya. akhirnya berjodoh lagi ketemu. Jadi ketika saya baca SMP Negeri 1 Karera, jadi yang ada di bayangan saya, oh di Karera saya sudah pernah pergi tempatnya. Jadi tidak kaget, mungkin rasa mungkin bertanya-tanya, tapi santai saja menerima itu. Iya, jadi awalnya itu, oh ini sekolah saya sudah tahu. Eh, Tapi yang pertama kali saya lakukan saya doa. Doa. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ketika Tuhan menempatkan saya di sekolah baru, di SMP Negeri 1 Karera, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Luar Dan biasa. itu saya berdoa, saya sampaikan kepada keluarga, suami, anak-anak, dan saya juga mencari tahu keadaan di sana, bagaimana dengan jamnya, Iya, ya. Guru, takutnya ada guru agama juga di sana, kan saya mengajar iya, agama. Nah, jadi seperti itu. Setelah saya
mendapat SK, saya hubungi kepala sekolah dan 2 hari berikutnya saya langsung ke SMP Negeri 1 Karera untuk melapor diri. Dan tidak kembali atau langsung melaksanakan tugas? Waktu itu kebetulan ketika saya sampai melapor diri berjumpa dengan kepala sekolah dan rekan-rekan, pada saat bersamaan itu ada PTS. Oh, Jadi saya langsung. membantu untuk mengawas waktu itu. Setelah itu, setelah mengawas, saya izin kembali untuk persiapan kembali untuk ke sekolah yang Ke berkenan. sekolah, Jadi ya. pulang ke Waingapu untuk siap-siap nih packing-packing Packing barang-barang. barang-barang. Jadi di hari Minggu berikutnya saya sudah ke sana. Jadi Well, tinggal di sana, di mes bersama teman-teman di sana. oke, itu luar biasa ya Iya, pengalaman. Saya juga dulu pernah bertugas sih di daerah 3T di Mata Baik Kurang, tapi itu tidak sejauh yang lokasinya Ibu Guru iya, ya. Nah, jadi saya bisa satu pergi pagi bisa pulang sore, tapi kalau di Karera tidak mungkin ya. iya. Jadi jalannya bagaimana Ibu? Jalan ke sana apakah sekarang sudah bagus atau masih jalannya masih penuh dengan tantangan? Oke. Terkait dengan jalan pada saat saya pergi ke sana tahun 2024 itu memang Padanjara itu masih rusak. Iya. Di tahun 2024. Tapi di 2025 ketika saya mendapat SK untuk tugas di sana, saya pergi melapor diri itu jalannya sudah bagus. Sangat Oh, luar sudah. biasa ya pemerintah Di Sumba ya Timur. berjuang, pemerintah Sumba Timur itu berjuang untuk akses jalan secara khusus itu Padanjara. Kalau bilang itu Padanjara itu Iya, wah, apalagi menurun dan mendaki di Padanjara itu iya, sangat effort ya. Kita iya, itu memang harus have effort butuh usaha betul-betul lebih ya. betul usaha lebih. Hmm. Jadi jalannya juga sudah bagus dan kalau kita ke sana atau saya ke sana itu menggunakan kendaraan roda 2 atau motor ya, itu paling lambat 2 jam. 2 jam atau 2,5 jam. Oh, sekarang ya? Iya, karena Oh, jalannya sudah oh bagus. begitu ya. Jadi dari Tanah Rara ke Padanjara itu sudah bagus. Hanya memang ada beberapa jalan yang memang belum mulus, tapi untuk Padanjara sudah bagus. Jadi bisa diakses lah ya, Oh, motor bisa. wah, luar biasa ya. Berarti untuk teman-teman yang bertugas di selatan itu termasuk daerah selatan Iya, ya. Ya, Padanjara Selatan. ber- Padanjara, Karera Selatan. Rambut berarti juga. tak usah khawatir. Teman-teman yang ibu, siapa? Teman-teman ibu yang di sana, teman-teman guru penggerak, Oh, teman guru penggerak ada Pak Maklon? Pak Maklon ya. Kalau Pak Maklon Beliau itu kepala sekolah di ya. kepala sekolah di Luar SMP biasa Negeri ya. 1. SMP 2 Karera, di Wah, Gonginya kecamatan. Saya di desanya, Desa Nangga. Nah, tapi ada juga jalan yang belum. belum Kayak juga. di Ramuk, teman-teman di Ramuk itu jalannya ke Mahaniwa itu, Iya. aduh itu memang masih apa ya, perlu perbaikan gitu ya. Oh, Kemudian kalau saya juga selain naik motor saya juga bisa biasa naik eh, truk. Iya, atau truk penumpang, truk Bapak motor kayu. sendiri? Saya tidak tahu Oh, bawa motor. ada. Biasa Aduh. dibonceng sama. Jadi suami itu biasa antar saya itu setiap hari Minggu atau hari Sabtu. Nah, kalau di hari Senin subuh saya berangkat dari Wengapu ke Karera itu biasanya saya nebeng sama teman, ibu dokter. Oh, ibu Ibu dokter. dokter yang bertugas di Puskesmas Nggongi. Sama Bu Dokter Rani. Iya Nah, ya. kalau tidak, saya juga nebeng sama teman-teman guru yang tugasnya juga di Karera, Ibu Jenny. Nah, kalau mereka juga lagi sibuk atau saya tidak dapat tumpangan, ya saya nebengnya di naik, naik truk atau kayu seperti itu. Oh, luar biasa. Ada telepon. Si Papa Beber ini jadi selingan lah. Eh, ini tuh nama-nama teman-teman itu kayaknya seru tuh kalau nanti diajak podcast. Boleh, Mbak boleh. Omong asik di sini lah cerita Oke. tentang daerah Karera. Oke Ibu, bagaimana dengan lingkungan masyarakatnya di sana? Kan di sana mayoritas kan orang Sumba ya, Ya, dengan adat budaya yang sangat kental. Bagaimana Ibu beradaptasi di sana? oke. Masyarakat di sana sangat luar biasa. Terus nilai ya mereka masih menjunjung yang namanya nilai budaya itu Nilai-nilai sangat budaya, masih kental ya, ya. saling menghargai, tolong menolong. Jadi ketika saya tiba di sana, tinggal di sana itu mereka menyambut saya dengan ramah, Ya, dengan sukacita, anak-anaknya. Jadi semua
teman-teman juga, teman-teman guru di mes itu mereka menyambut saya dengan luar biasa. Iya, Kemudian anak-anak tetangga di sana. iya. Jadi kalau ada adat ya, Eh, kematian, iya. ada PM, nah itu Eh, kami dilibatkan. Saya dilibatkan juga dengan Untuk teman-teman. pimpin doa ya. Ya, jadi mereka undang untuk bantu-bantu, Oh, pimpin doa juga bisa. Jadi iya kan kan. sebenarnya gereja. Oh, ada Jadi gereja. iya, saya gerejanya di sana. Oke Seperti deh. itu. Jadi masyarakatnya sangat luar biasa. Sangat welcome ya Iya, dengan memang Ibu. nilai budayanya itu luar Kental biasa, ya. kental sekali ya. I- Penghargaannya itu sangat Ya memang tinggi. kalau yang saya tahu bahwa di Carrera itu kan untuk budayanya Ya, adat istiadatnya itu sangat kental. sangat kental, Iya, luar biasa. Dan memang saya harus belajar beradaptasi kan. Di mana saya berada, saya harus iya, bisa masuk beradaptasi beradaptasi. di kota, Iya, di desa ya seperti mungkin kalau itu. kita yang di kota biasa kita berbicara eh, apa adanya. Kalau di kampung pasti kita perlu menjaga Iya, tutur kata betul sekali. yang lebih sederhana. Dan memang masih kental bahasa Sumba Bahasa juga. Sumba di sana Jadi ya. anak-anaknya juga menggunakan bahasa Sumba. Bahasa Sumba. Nah, Itu dibawa pada apa ya, kegiatan pembelajaran atau bagaimana? oke. Terkait itu memang sangat menantang awalnya ya. Saya bukan orang Sumba, Oh, suami iya. saya orang Sumba, Iya, iya. saya aslinya Toraja Rote, Iya, iya. dan selama saya di Sumba ini, untuk bahasa Sumba ini masih a little lah ya, Iya. kita orang Sabu, a little, sedikit pahamnya. Iya. Tapi ketika mereka menggunakan bahasa Sumba, Honita, Iya. Garaulamu, seperti itu, Lenggi, dan lain-lain sebagainya. Terus saya tertantangnya itu rasa ingin tahu tinggi untuk Iya. belajar bahasa Sumba. Tapi dalam pembelajaran saya mengajarkan kepada anak-anak untuk mereka menggunakan bahasa Indonesia. Oke deh, Iya, luar biasa sekali. Ini biasa teman-teman semua tantangan guru-guru yang bertugas di daerah 3T itu seperti itu. Biasa prosesnya itu terkadang kendala bahasa dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan Ibu kan pernah mengajar di kota, pasti tingkat aktivitas belajar, kemudian prestasi belajarnya pasti akan beda dengan di kampung menurut saya sih. Apakah apa yang saya sampaikan ini benar-benar terjadi di lokasi barunya Ibu terkait dengan perilaku anak-anak ketika mengikuti kegiatan pembelajaran atau tingkat partisipasi mereka dalam pembelajaran, aktivitas mereka dalam pembelajaran seperti apa? oke. Terkait aktivitas anak-anak ya atau siswa dalam pembelajaran memang beda di kota sama di desa. Di desa ya? Tapi tergantung dari kita guru. Iya, Bagaimana kita melakukan pendekatan dengan anak-anak. iya. Jadi Pak Bone, ketika saya di sana sama teman-teman, teman-teman ini cerita teman-teman guru. Eh, Bu guru, setiap hari Kamis itu memang anak-anak itu jarang datang. iya. Apalagi kalau banjir, Banjir. hujan, banjir, mereka susah untuk nyebrang kali. Iya, Karena ada anak-anak yang rumahnya itu jauh. Jadi mereka jalan kaki, Pak jalan Bone, kaki ya. mereka jalan kaki. Kalau sudah banjir itu mereka tidak datang sekolah. Terus ada beberapa juga alasan-alasan yang lain. Nah, di situ saya menggerakkan teman-teman supaya bagaimana cara kita buat anak-anak itu mereka semangat untuk belajar. Nah, yang kita lakukan adalah buat kegiatan. Oh, kegiatan. Mading. Nah, Iya, salah satu tuh. iya Salah satu untuk itu mading. literasi ya, kegiatan Ya, literasi, membaca buku. membaca buku. Jadi baca buku kalau di sana saya sama teman-teman kita cari strategi bagaimana supaya mereka itu minat membaca anak-anak itu tinggi. Jadi kan kita punya perpustakaan, ada buku banyak seperti itu. Kemudian bagaimana cara supaya mereka juga rajin datang sekolah. Bagaimana jadi kita berupaya untuk menggerakkan anak-anak supaya mereka termotivasi rajin datang sekolah, rajin belajar. Karena kan biasanya anak-anak itu kalau saya lihat ya Pak Bone itu anak-anak di sana itu sangat luar biasa. Hmm. Nah, jadi bagaimana pendekatan kita? Biasanya kalau saya lihat mereka izin Bu Guru. Saya pikir mereka kemana? Jadi mereka itu keluar izin istirahat. Biasa, ini maaf ya Pak Bone Iya, ya, saya tergugah hati saya ketika anak-anak itu harus
minum air leding Oh, dari pipa pipa. air. Jadi kan kita di Nangga itu di desa di bawah dekat bawah kaki gunung Wanggameti ya. Kalau Iya, dekat iya, iya. Wanggameti kan di arah-arah Ramuk sana tuh, tapi kan masih jadi air itu berasal dari sana, dia mengalir. Jadi di Jadi sana masih tidak ada alami. masih sangat alami. Kan kita di Nangga itu kan banyak hutan di belakang. Jadi Eh, saya tanya, kalian buat apa nak? Kita minum ibu. Ayo ada air minum di dalam. Tidak, kita sudah biasa minum dengan Iya, iya. air yang ada dari Iya, leding. kadang-kadang itu ya anak-anak yang Cuma ini kalau minum air yang rebus itu mereka kadang tidak bisa, sakit ya iya. sakit Jadi perut. sudah biasa Iya, begitu. Kemudian iya. kalau nah itu HP juga ya. Jadi Eh, mereka main HP juga. Jadi saya bilang bagaimana cara supaya kita berikan motivasi dengan pembelajaran itu yang menarik. Ya, Iya. nah, contohnya seperti ada PID, kemudian buat kegiatan mading, kemudian kita juga ajak anak-anak, yuk, kan mereka tuh suka main volley, sering Oh, begitu ya. sering main volley, senang mereka. Jadi kalau istirahat suka main volley. Oke, itu terkait dengan apa ya kegiatan pembelajaran intra, kemudian ekstra di situ. Ini kalau kita melihat dengan paradigma kekinian atau paradigma baru tentang proses pembelajaran yang harus berbasis IT, bagaimana implementasinya atau yang terjadi di sana? Oke. Oke, di SMP Negeri 1 Karera itu kan memang jaringan ada nih. Ya, Ada ada kuat, 4G-nya, bagus ya? tapi kurang stabil. Oh, tidak Nah, stabil. jadi misalnya saya WA sekarang nih sama Pak Bone ya. Iya, Itu maksudnya nanti kalau jaringannya kuat langsung masuk. Ya langsung terkirim nih. iya, iya. Centangnya ada. Ada. Tapi kalau jaringannya lagi tidak baik-baik saja, masuknya lama. Oh, Nah, kemudian WA biasa lancar. hmm, Tapi kalau untuk pembelajaran menggunakan IT, internet, nah hmm, itu butuh perjuangan nih. Nah, hmm. jadi saya sama teman-teman, jadi kita kan mendapat bantuan ya, pasti seluruh sekolah di Iya, Indonesia dapat bantuan IFP ya. terkait PID nih, Oh iya, Papan Interaktif itu iya. Digital. Jadi Hmm, saya bilang ke teman-teman, yuk kita gunakan papan ini. hmm. Papan ini kan bisa digunakan pakai Untuk offline, offline bisa bisa online. juga online. Iya, Nah, ketika anak-anak meminta saya sama teman-teman, Bu, kita mau nonton video, contoh ya. iya, Bu, kita mau main ular tangga dari Canva. Nah, eh, itu butuh online. iya, iya, Atau, Bu, kita mau baca atau mau dengar selain video atau lagu ya, seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah yaitu saya mengajak anak-anak ke lab yang papan PID-nya itu kami iya, simpannya di lab dan ketika mereka duduk jadi ada satu titik yang memang jaringannya lancar Pak Boni. iya, Nah, jadi saya tahu letak titik jaringan yang lancar, 4G-nya kuat. iya, Saya taruh saja HP saya. Jadi kita iya. pakai Ini modemnya dari HP, tethering ya dari kita HP pakai ya. HP apa paket data dari HP begitu ya. Jadi pakai WiFi-nya WiFi HP. Karena kan tidak kuat Iya, iya, seperti itu. Memang ada WiFi di depan sekolah di SD, iya, iya, tapi ketika kita ke sekolah kita itu tidak terlalu kuat ya SMP 1 Karera tidak terlalu kuat. Jadi saya sama teman-teman itu kami istilah GSM iya, sedikit mati. Jadi ada satu titik yang kami simpan HP kami, kemudian kami sambungkan di laptop. Nah, itu yang kami gunakan. Jadi kalau kuat, jadi kami tahu kuat, yuk kita belajar. iya, Jadi iya, ketika sudah mati, nah itu waktunya saya sama anak-anak atau teman-teman, guru sama anak-anak itu belajar, yang penting sudah dengar videonya. iya. Seperti itu. Jadi apa ya? Kita juga memang setiap sekolah sekarang kan dapat itu ya, Ya, IFP-nya itu. Jadi itu kan kalau ada tidak fasilitas lain yang mendukung anak-anak untuk mungkin yang sederhana, misalnya pemanfaatan apa ya smartphone untuk pembelajaran itu bisa atau anak-anak di sana mereka punya handphone semua atau hanya segelintir orang saja? kalau untuk HP itu tidak semua. Oh, iya, Ada beberapa anak-anak. Dan anak-anak juga kami guru tidak ingin membebankan mereka mereka iya, menggunakan paket mereka ya. Jadi paket-paket kami lah ya, iya, paket ada kelebihan ya. Jadi kami berbagi ke anak-anak. Jadi
pembelajaran itu tetap kami menggunakan berbasis digital, Iya, ya, misalnya Canva. Jadi kami pasang di tadi pasar. yang saya sampaikan Iya, PID. iya, Ketika PID-nya PID ya. misalnya saya gunakan, teman lain tidak, jadi mereka menggunakan offline. Tapi selain itu kami menggunakan Chromebook yang ada. Oh, Chromebook. Jadi kan Chromebook ada nih Iya, ya bantuan yang di situ apa kan bisa akses ya berbagai e-book ya. offline Oh bisa iya, iya bisa. ya. Chromebook bisa. Jadi dari Chromebook itu bisa kita gabungkan kolaborasi dengan PID. Kemudian pembelajaran digital itu kalau Pak Bone bisa lihat juga ya Iya, di FB, iya, pembelajaran selain ular tangga Canva, saya juga pernah membuat sebuah aplikasi iya, dengan bantuan Canva Coding. Jadi iya. saya membuat aplikasi terkait dengan asesmen Oh, interaktif. Jadi itu aplikasi yang saya buat terkait dengan eh, pembelajaran saya iya. pendidikan agama Kristen. Jadi itu ada berisi soal-soal. Jadi Oh, anak-anak mengisi namanya, kelasnya apa, kemudian tinggal mereka memilih iya, mau iya, materi apa. Misalnya mereka memilih materi terkait dengan penciptaan. Nah, iya, itu ketika mereka pilih nanti isi soalnya terkait dengan penciptaan. Kemudian langsung ada hasilnya, iya, resultnya ada, iya. dan mereka melihat peringkatnya mereka berapa. Jadi Berapa? hasilnya itu langsung ada. Jadi Bet tanpa harus guru-guru memeriksa Periksa lagi, iya, jadi hasilnya ada. Dan itu iya. yang saya ajarkan ke anak-anak dan juga mengajak teman-teman Tap untuk membuat aplikasi tapi itu. memang ya Walaupun kita di kampung ya. iya, iya. Tapi kalau akses Canva di kampung lancar kok atau bagaimana? Ya, tergantung jaringan. Jaringan ya? Nah, jadi saya sama teman-teman itu kita melihat kekuatan. Kekuatan. Kalau jaringannya baik, kita menggunakan eh, pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan digital, Iya, bantuan iya internet. bantuannya. Karena kan tapi Canva bisa offline. Oh iya, Canva sudah bisa offline. Jadi kalau Canva offline itu presentasi. Jadi kita bisa buat presentasi kita, nanti dari online bisa dijadikan offline, sudah ada pengaturannya. oh gitu ya. Jadi saya mengajar di sana, kalau pembelajaran interaktif berbasis digital bisa saya gunakan secara offline dan juga online. Iya, iya. Kalau jaringannya kuat, bagus, stabil, itu saya gunakan online. Namun kalau saya lihat ini 4G-nya ini hanya satu, Satu, dua, dua. tiga titik, tidak full. Nah, itu saya jadikan offline. Kalau Iya, iya. Canva bisa. Memang kalau untuk fitur-fitur Canva sekarang kan sudah semakin bagus. Yes. Termasuk saya buat video intronya itu juga dari Canva. Iya, Iya, Canva itu sangat luar jadi biasa. luar biasa ya. Kemudian apa ya untuk AI-nya juga bagus. Iya, Iya, AI. AI. Canva coding ya, Iya, AI Canva ada. Code itu luar biasa ya sekarang. Jadi untuk sebenarnya sekarang tergantung dari guru. Guru Ya, mau sedikit effort, sedikit kreativitas atau tidak. ya Sebenarnya benar kita sekali. sekarang semakin dimudahkan dengan Betul fasilitas sekali. tools-tools teknologi yang ada saat ini. Iya, lengkap semua. Selain Iya, Canva ada oh Wayground, itu iya, bisa. Hanya memang kalau Wayground itu untuk dia di offline kan itu bisa, tapi menggunakan PDF. Jadi kan iya, kita offline kan ke iya, PDF atau ke Word, ke Doc ya, iya, ke dokumen bisa. bisa. Tapi kalau untuk bermain langsung ya memang dia membutuhkan online. Nah, kalau di Gemini AI itu kan Iya, bisa storybook, bisa. iya. Kita bisa gunakan. Tapi memang apa ya sekarang kalau untuk itu juga ke depan ini kan saya rencanakan mau undang juga teman-teman terkait mungkin saya terkait dengan pemanfaatan apa AI-nya. AI. Kemudian yang lain berbicara tentang sistemnya. Mungkin yang lain melakukan analisa kurang lebihnya Iya, terhadap betul. eh, proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Itu juga menjadi concern saya ya untuk mengundang narasumber-narasumber. Mungkin Iya. perlu duduk yang kayak begitu-begitu kita perlu bahas. Jadi seperti itu. Oke, ini masih kalau di kampung saja sudah bagaimana teman-teman atau ini apakah dengan pemanfaatan apa ya platform-platform pembelajaran atau learning jadi seperti itu mayoritas guru memanfaatkan itu atau hanya Ibu Bita sebagai pionir di sana? Oke.
Awalnya tuh saya Oh ya, kemudian saya menggerakkan teman-teman iya, pokoknya. iya, Jadi kan kita memang di sana sekolahnya kecil. iya, Jadi hanya 3 kelas dengan jumlah siswa juga sedikit, tapi kita berjuang untuk belajar bersama-sama, berkolaborasi dan saya mengajak teman-teman. Jadi teman-teman di sana dari bahasa Indonesia, Pak Jimmy, dia menggunakan iya. PID. Jadi itu ada yang namanya ruang murid Ruang ya. murid ya. Ya, ruang Oh murid berarti sudah yang dari memanfaatkan ruang murid iya, ya. rumah pendidikan kan. Jadi Iya, kan saya itu mengajak teman-teman dan saya juga sudah berbagi iya ya. di sekolahnya Pak Maklon juga saya berbagi Luar terkait biasa ya. Gemini AI, Background dan sempat saya sampaikan juga ruang murid. Jadi ruang murid ini kan manfaatnya banyak. Salah satunya ya di Iya. ruang murid salah satunya itu soal-soal latihan Latih. TK itu kan Oh ada ada gitu. ya. Jadi saya ngajak teman-teman kayak guru bahasa Indonesia, Pak Jimmy, Bu Iya, Naomi, mereka gunakan. iya. Mereka menggunakan itu. Kemudian teman-teman IPS, IPA, kemudian kegiatan kokurikuler, teman-teman menggunakan pemanfaatan PID. Jadi hampir semua kita menggunakan di sana. Ya memang betul ya kalau di SMP atau di sekolah menengah ya umum SMP, SMA atau SD ya. Iya, Itu memang agak sedikit beda ya. Sebenarnya di situ punya kesempatan untuk mengeksplorasi semua fitur yang ada iya di rumah betul pendidikan. sekali. Kalau memang kami di SMK itu kan programnya banyak ya. Iya, Jadi iya. kita itu tidak semuanya memanfaatkan semua fasilitas Oke. elektronik atau digital yang disiapkan oleh pemerintah untuk kegiatan pembelajaran. Ya. Tapi kami juga berusaha untuk ini sih. Iya. Eh, Kemudian ini, jadi teman-teman semua, jadi Ibu Bita ini kan seorang narasumber ya, Iya. narasumber ini. Jadi ketika beliau ditempatkan di SMK, SMP SMP Negeri Satu Negeri 1 Karera ya. itu adalah keberuntungan bagi sekolah Amin. tersebut. M- Masih kerasan Bu di sana. Sangat. Tapi saya hanya bercanda, saya Iya. pertanyaan bercanda saja. Iya, tidak Ya, apa-apa. jadi tapi ya tapi memang saya sih memang mengakui Ibu Bita ini seperti yang saya sampaikan di awal ya. Semangatnya ketika di SMP 1 dan kemudian ditempatkan di SMP Negeri 1 Karera di Waingapu dan di Karera itu sama. Itu luar biasa. Jadi menurut saya ini pribadi atau sosok guru yang wajib kita tiru apapun kondisinya tidak boleh surut Amin. semangatnya. Oke, Iya. Ibu. Oke, Ibu, ini Ibu kan seorang narasumber, Iya. kemudian instruktur juga ya. Iya. Instruktur, kemudian sangat aktif di berbagai kegiatan dengan perbedaan jarak seperti ini antara selama ini di kota dengan seabrek kesibukan. Kemudian di kampung itu bagaimana dengan program-programnya Ibu? Oke, baik. Terkait dengan kegiatan Ya. saya ini kalau bagi saya itu utamanya kan guru ya, Iya ya, mengajar. Nah, narasumber ini kan kepercayaan tambahan. Jadi kepercayaan. ketika ada yang meminta untuk narasumber baik workshop, Iya, webinar iya, atau secara online, itu saya menyesuaikan waktu saya. Saya iya, tidak ingin mengganggu kegiatan saya di sekolah. iya. Ada yang saya tolak, Pak. Oh Ada iya, yang saya tolak dengan jarak jauh. Jadi kan ada yang meminta, misalnya contoh ada satu sekolah, saya lihat dulu jaraknya jauh. Terus bagaimana? Kemudian ada kegiatan juga di sekolah. Jadi kalau bertepatan dengan kegiatan sekolah saya tidak menerima. oh iya, Tapi kalau bisa, saya tanya lagi ke teman-teman dan kepala sekolah. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan, kegiatan saya terkait dengan pekerjaan, itu tidak terlepas dari kepala sekolah dan juga rekan. Karena mereka itu keluarga saya, iya. keluarga Luar kedua biasa, ya. saya Ah, luar biasa sekali. jadi saya harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Bapak ini bagaimana? Apakah boleh? Jadi kepala sekolah itu sangat mendukung. Boleh ibu, tidak apa-apa. Biasa juga saya diundang oleh dinas pendidikan bawa materi ya Oh gitu. terkait AI ya terkait AI, background. iya, Saya pernah diundang bulan tahun lalu ya, bulan November kalau tidak salah. Iya benar, iya, bulan November diundang langsung oleh dinas pendidikan. Jadi saya dan beberapa rekan-rekan narasumber, salah satunya Ibu Kanisia, Pak Oscar juga sempat iya, diundang. Jadi kami membawa materi di SMP Negeri 2 Waingapu. Jadi di situ saya juga melihat Dinas Pendidikan juga bertanya, apakah bisa Bu? Saya lihat waktu lagi, oh bisa Bapak. Jadi saya bersedia. Kemudian terkait webinar, saya juga melihat kondisi.
kondisi alam di sana, kondisi cuaca, jaringan. Kalau jaringannya kurang maksimal, saya tolak. Iya. Tapi kalau bisa saya terima. Nah, caranya ketika saya menerima, saya lihat kondisi cuacanya bagus, saya pinjam ini tempat di rumah warga. Oh, Nah, begitu. rumah warga itu di mantan kepala desa Nangga. Jadi Oh. saya di situ ada Starlink yang mereka Oh iya, sewakan. kalau Starlink aman Iya, sih. jadi per jam itu di sana 1 jam itu 2.000. 5.000 itu 4 jam. Jadi saya biasanya 5.000. Jadi saya duduk, terus saya ditemani oleh masyarakat di sana, tetangga. Iya, Jadi kita cerita-cerita. Kalau ada kegiatan, mereka di sana tahu, iya. masyarakat sana tahu. Kalau ibu ada kegiatan, ada. Jadi mereka sudah ayo bu ke rumahnya bapak mantan desa untuk 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 iya, Starlink, iya, sewa Starlink. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada undangan dari kementerian, bulan Desember ya iya, kemarin ya, terkait dengan pembelajaran AI juga, iya. itu background ya, karena saya super trainer certified background Wow, Indonesia, luar biasa saya sekali. narasumbernya juga selain PM ya, selain Iya, pembelajaran mendalam, itu saya diundang untuk bawa materi di Kupang. Nah, itu saya konsultasi juga sama kepala sekolah dan juga dinas pendidikan. Walaupun suratnya masuknya lewat dinas pendidikan waktu itu, saya konsultasi dan kepala sekolah mengizinkan karena pada waktu itu bersamaan KBM tidak ada lagi dan kita sudah mau libur. Terima rapor ya, luar rapor bulan iya, Desember ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan selain saya guru, saya harus jadi narasumber dan lain sebagainya itu saya menyesuaikan semua. Saya menyesuaikan semua. Dan tadi saya ingin tambahkan sedikit ya Pak Bone terkait dengan pembelajaran di SMP Negeri 1 Karera itu saya pembelajaran yang kontekstual. kontekstual ya, Jadi memanfaatkan, ya iya, saya menggunakan IT ya iya, awalnya. Jadi saya menggunakan contoh Gemini AI, iya, ada storybook ya, storybook iya, di Gemini AI. Nah, itu storybook yang saya buat menggunakan bantuan AI, iya, itu saya buat, saya desain, saya kemas sesederhana mungkin sesuai dengan kondisi yang ada di desa Nangka. iya, Jadi sangat kontekstual. Misalnya materi agama, saya kan agama, nilai-nilai Kristiani atau penciptaan. Nah, bagaimana siswa atau peserta didik memahami materi yang saya berikan? Jadi kan itu harus tahu dulu pengalaman mereka iya, sehari-hari. Saya harus kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi melalui storybook itulah yang saya kemas sebuah cerita Desa Nangga namanya. iya, Nah, di situ ada nilai-nilai kebudayaan yang sering mereka lakukan, yang mereka junjung tinggi. Nah, itu pengalaman mereka kan iya. ya, pengalaman mereka. Nah, itu dikaitkan dengan materi yang saya berikan. Nah, kemudian selain itu saya juga melibatkan guru mata pelajaran lain. Jadi lintas disiplin ilmu ada. Iya, Nah, ada. guru bahasa Indonesia. Jadi dari materi yang saya ajarkan misalnya nih, Iya, materi nilai-nilai Kristiani atau manusia berperan untuk memelihara alam dan lingkungan. Nah, itu ada produknya kan yang iya. siswa lakukan. Hasilnya bagaimana mereka bisa paham terkait dengan materi ini. Salah satunya ada produk yang dihasilkan. Nah, saya minta anak-anak untuk membuat cerpen, Cerpen ya. cerita pendek. Berarti itu Sehingga sudah ngebahas Indonesia. literasi, Iya, iya, literasinya saya tingkatkan lagi nih. Nah, dari peningkatan literasi, saya libatkan guru bahasa Indonesia. Saya datangkan guru bahasa Indonesia. Jadi, ketika saya melibatkan guru bahasa Indonesia, saya lihat keadaan dulu nih. Guru bahasa Indonesianya, kalau free, saya ajak. aja Nah, ya. kalau tidak, yuk kita duduk pas jam istirahat, kita duduk cerita dengan guru bahasa Indonesia terkait materi. Kemudian saya juga bisa mengajak, bukan bisa. Saya juga pernah mengajak guru IPS IPS ya. terkait dengan materi. Iya, Nah, bisa guru IPA. Jadi semua guru-guru ini bisa kita libatkan sebagai mitra pembelajaran dan juga puskesmas kesehatan bisa. iya. Jadi sangat kontekstual. Jadi materi sebelum mereka belajar dari materi yang akan mereka dapat, saya membawa anak-anak itu secara kontekstual dulu, kehidupan nyata mereka dulu, pengalaman mereka, kemudian saya kaitkan dengan materi yang saya ajarkan. Tapi memang apa ya, untuk artificial intelligence ini kan dia bisa memetakan semua, misalnya Iya, kemitraan betul sekali. pembelajaran Ya, atau bisa. lintas disiplin ilmu. Dia Yes, sudah betul. bisa menentukan sendiri. Hmm. Kebetulan kita di sekolah juga atau saya bereksperimen membuat RPM, rencana pembelajaran mendalam dengan bantuan AI. Iya, boleh. Sebenarnya Tinggal tidak kita harus kaitkan dengan saja dengan kondisi iya, kadang lingkungan. kadang kan biasa pakai ini ya, prompt-nya. Tapi sebenarnya kalau kita melakukan satu kali, misalnya satu kali pakai Hmm. prompt, Mm-mm. yang keduanya tidak harus dia akan
sudah secara data kita Iya, itu betul. sudah tercatat di, Ya, misalnya kita menggunakan AI, Gemini AI, berarti itu juga eh, dia sudah, apa yang kita lakukan itu tercatat di sistem cloud-nya ya. betul Iya. sekali. Jadi Jadi ya memang seperti itu. iya, jadi semua apa yang ini dicatat oleh sistem, nanti ke depan kita butuh apa dia muncul kembali. Ya, betul Luar sekali. biasa. Maksudnya ini kayaknya nanti ke depan kita perlu undang nih Ibu guru, kita undang lagi, nanti saya cari siapa yang memahami sistemnya, yang lain kritikusnya, yang Oke. saya pemanfaatnya. Jadi Iya. Saya pemanfaatannya memang iya, konkret iya, di eh, dan jadi iya. Ibu. Ini tanya-tanya seberapa menit nih? Sudah berapa menit? Oh, 34. Lanjut Masih nih. lanjut. Seru ya? Iya, seru. Iya, ini kita sebenarnya mau ngulik tentang apa ya, kegiatan Ibu di sana. Mhm. Kemudian ini kita nanti bisa ya kita pakai maju Boleh. mundur. Kita agak cool down-nya juga lah ya. Oh iya, Ibu, di sana eh, di sela-sela kesibukan Ibu, untuk quality time-nya itu seperti apa sih di sana? Quality time-nya. Ya, saya itu kan kalau pulang sekolah itu kita 1:30 ya biasa paling paling lambat Iya, ya. Memang jadwalnya segitu. Nah, pulang itu masak. 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 Siapa yang mau masak kalau bukan saya ya. Terus ada teman-teman di samping kamar teman mes yang sangat luar biasa. Mereka juga masak jadi kita sambil masak-masak cerita. Nah, bagi saya itu untuk quality time-nya setelah masak makan ya Eh, tidur. oh Itu begitu. bagi saya. Iya. Nah, sambil menunggu hari Sabtu. Hari Oh, Sabtu itu perkunjungan anak-anak sama suami. oh iya Nah, ya. jadi kalau quality time with family itu Ah, Minggu ya, kita minggu. ke pantai Iya, Waihungu. Kemarin tuh iya. yang ada latar belakangnya itu Pulau Salura. Oh begitu. Terus jalan-jalan, Iya, muter-muter sekitar ke Gongi. Itu bagi iya. saya quality time. Jadi quality time tidak perlu kita harus ke yang Wow, wow-wow. wow. Jalan-jalan bagi saya jalan sore juga sangat Iya, iya. sangat ya. Kemudian, ketika saya melihat ini Pak Bone, Ya, saya melihat pemandangan, di sana iya, kan banyak pegunungan. pegunungan ya. Itu bagi saya sangat bahagia. Bahagia Nah, ya. saya ke perumahan juga, ada perumahan Gongi ya, dekat SMK. Oh iya, Nah itu SMK Kerera ya. iya, dekat SMK Karera itu sangat luar biasa, pemandangannya bagi saya itu healing juga ya, bagian Iya, dari healing. perumahan apa tuh? Perumahan warga, yang Oh, Covid sorry yang Seroja. oh Nah, Seroja, Bantuan Seroja, jadi Seroja. mereka tinggal di situ. Oh, iya ya, luar Jadi biasa. ada beberapa perumahan yang kosong karena Heeh, warganya kembali ke rumah asal, jadi mereka, sewa. iya, Sewakan ya, buka sewa supaya siapa yang mau sewa, "Ayo ayo," misalnya ada guru-guru, dokter, atau polisi juga mereka bikin seperti itu. iya, Jadi kalau saya quality time ya untuk saya iya, sendiri itu tidur, iya. tidak dengar musik di dalam atau nonton. Kalau di sana apa spot-spot wisata yang keren itu atau yang terkenal apa sih di daerah Kerera sana? Waihungu, Oh, pantai Waihungu. Jadi itu pantai memang dia itu itu dari kalau Pramadita. itu kan bahasa lokal ya. Kalau bahasa Indonesianya Apa diterjemah. ya? Aduh, Oh, I'm sorry. iya iya. Nanti saya cari dulu ya, Iya iya. tanya sama anak-anak. Jadi di pantai Waihungu itu untuk ke pantainya, Heeh. Pak Bone, kita harus menyeberang muara dulu. Waduh. Kalau muaranya airnya naik Hmm. tinggi ya, kita tidak bisa sampai ke Waihungu itu. Dan itu latarnya itu sudah Pulau Salura. Oh iya. Jadi kita bisa lihat langsung itu pulau keren sekali. Bisa juga lihat Mengkudu, lampu-lampu dari Mengkudu. I- i- Itu kalau di sana kan, kalau di Sumba ini kan selalu ada anggapan ada buaya ya di setiap Hah, telaga iya atau pasti muara. ada. Iya ada, benar ada. Iya, Dan di tempat saya ular ada. ular atau Iya, buaya? Buaya tuh ular. kalau buaya itu kan pasti di muara tadi ya. Ah, Tapi kalau ular itu jelas-jelas itu di Mesa itu ada. oh begitu. Jadi Itu ular yang dipelihara atau tidak, ular ular tadi jadi-jadi? hutan. Oh, Hutan. Jadi kan oh, itu kan hutan nih desa di Nangga itu kan eh, hutan nih di belakang itu iya kan. iya Jadi memang dia sejuk, dingin, luar biasa. Itu sangat bahagia di sana ya. iya. Kemudian
buka buka pintu nih kalau bangun Iya. disambut dengan udara yang sangat wow ya, sejuk, kemudian mataharinya juga keren sekali. Tapi ada ular, banyak ular. Nah, jadi di dekat kamar mandi itu teman saya pas mau ke kamar mandi langsung lihat ular. Ular. Saya penasaran mana ularnya, terus dikasih tunjuk, oh iya benar. Jadi biasa itu ular ada. Bukan ular Oh jadi-jadian. tidak, Kalau ular. kalau guru agama tidak percaya. Tidak, itu Oh iya iya. namanya hutan ya. Iya udah Sering bersih-bersih. bersih-bersih ya. Memang airnya di sana no limited, Iya, tidak ada batasan, full. Tidak airnya. bisa kita kasih mati. Oh, Karena ular nih. tidak airnya, Oh, air, air. air. Oh, dia mengalir. Oh, pegunungan. Meti. Tapi kalau mandi di kamar mandi atau langsung di sungainya? Oh tidak, di kamar mandi kami Oh, oh mandi. iya. Iya karena airnya mengalir terus Iya, kan jadi pikirnya kami jangan pakai sampai. pipa kan, Oh iya. dipasang pipa jadi kita pakai selang apa. Jadi untuk fasilitas di sekolah sana sangat terjamin. Oh iya mantap ya berarti. Berarti bagi teman-teman yang mutasi di sana ya bersyukur ya walaupun di daerah yang jauh tapi fasilitas untuk mendukung aktivitas guru Iya, dalam proses pembelajaran itu sangat ya terjamin lah seperti iya. itu. Oke, Ibu. Ini dengan jarak yang jauh seperti ini, bagaimana dukungan suami, dukungan anak-anak, eh, bagaimana ibu bisa ini ya, apa membunuh kerinduan dengan Iya. suami atau dengan anak-anak seperti itu? Oke, suami sangat mendukung. Mendukung Ya, ya, jadi sangat ketika apa? sangat, Iya, jadi oke, ketika terima SK nih, dia dukung dan saya diantar ya. iya, Jadi suami mendukung, anak-anak juga mendukung. Saya bicara ke anak, iya, komunikasi ke anak-anak, mereka mendukung tidak apa-apa mama pergi, pergi sana ke mama bertugas. Saya bilang ya nanti mama pulang. Jadi memang awalnya mereka sempat nangis, iya, nah sedih, iya, kenapa? Jadi saya kuatkan mereka. Jadi tergantung dari kita ya Bapak ya. Saya kuatkan mereka, saya berikan mereka pemahaman dan mereka paham. Nah, cara untuk melepas rindu adalah mereka yang kalau saya tidak sempat ke Waingapu, mereka yang ke sana oh iya, anak-anak berkunjung. juga ke sana ya. Jadi jadwal berkunjung mereka itu setiap hari Sabtu sore, Bapak. Oh Jadi suami kan pulangnya sore, hari Sabtu cepat pulang, iya, setengah iya. empat dari kantor sudah. Jadi jam 4, paling lambat jam 4 mereka start dari Wengapu, Rumai, Prehoan, Hmm, sampai di sana di Karera, di Nangka itu setengah 7. Biasanya jam 6 lewat sudah sampai. iya, Nah, itu mereka nginap di sana, hari Minggunya itu seperti tadi kita jalan-jalan ke pantai ya. Kita kebetulan juga di Ngongnya ada keluarga, masih ada iya, keluarga, jadi kita jalan-jalan di sana. Nah, nanti hari Minggu sorenya jam 6 itu mereka pulang sampai di Wengap itu sekitar jam setengah 8 sudah ada. iya, Begitu. Terus sering kontak-kontakan. iya, iya. Saya juga sering mengecek keadaan anak-anak setiap pagi itu wajib. Jadi pagi berdoa, cek kebutuhan mereka, pendidikan mereka, belajar bagaimana, PR-nya mereka, suami juga seperti itu, kebutuhan rumah tangga seperti itu. Jadi saya juga memang berusaha dengan segala keterbatasan, dengan walaupun kita jauh jarak, tapi saya berusaha untuk mengatur semuanya Iya, seperti itu. luar biasa. Boleh tahu Bu, di sana berapa lama baru turun ke Waingapu dan dari Waingapu berapa lama dulu di Waingapu baru ke sekolah? Oke, baik. Ini saya cerita yang jujur ya, Iya, Pak Bone. Saya itu jarang turun, Pak Bone. jarang turun Waingapu. Yes, jarang turun. Awalnya itu ketika saya dimutasi di bulan Oktober itu, saya ke sana, turun, habis itu saya naik lagi hari Minggunya. Nah, itu karena waktu itu mertua kan sempat sakit, jadi saya sempat turun jaga mertua di ICU, terus saya naik lagi. Kemudian saya turun minta materi ya, minta Hmm, untuk jadi narasumber di Dinas Pendidikan saya turun. Jadi ketika ada yang minta narasumber saya turun. Tapi kalau tidak saya tinggal di sana. Saya Jadi, jarang turun Pak Bone. Karena oh, saya di sana diberikan kepercayaan jadi kaur kurikulum. oh iya, Nah, iya, kepala urusan kurikulum, tanggung jawab pasti ada nih ya. iya, 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 Jadi saya bersama teman-teman dan saya menikmati itu. Untuk saya tidak bisa juga untuk bolak-balik. Yang pertama saya tidak tahu bawa motor ya. iya, iya, Yang kedua, capek juga di ototruk. iya. Yang ketiga waktu. Kak, jika ada libur saya pulang. Kalau tidak, saya di atas. Wah, Ah, luar biasa sekali Bu.
undangan, saya turun. Kalau tidak ada undangan narasumber, saya di atas. Nah, anak-anak yang berkunjung di sana. Kalau libur saya turun. Sekarang kan libur, jadi saya turun. Kemarin Lu- libur saya turun. Ini luar besok naik lagi. Tanggal 5 harus naik 5 luar Januari. luar biasa sekali. Kalau saya Iya, dulu waktu mungkin karena jalannya mudah diakses, saya bisa bawa motor dan punya kendaraan iya. sendiri, misalnya motor sendiri. Memang tidak lama tuh di tempat tugas. Kalau ada waktu turun, wah itu Iya, wah, karena iya, bisa bawa motor iya. ya Dan itu jalannya. waktu itu juga masih usianya masih muda lah. Kalau sekarang juga mungkin akan mengambil posisi atau putusan yang sama seperti ibu kan sudah Iya. tidak kuat bola balik lagi. Iya, tidak kuat. Memang rindu ini berat ya. Iya, Tapi ya doa. iya. Doa, tapi saya yakin dan percaya anak-anak pasti semua baik-baik saja. Karena kan mereka sering kontak-kontak juga, sering ke sana. Oke, Ibu. Baik ya, kita sudah memasuki di menit-menit Oke, terakhir. terakhir. Jadi ini apa ya, kita sebenarnya bisa kita panjangkan atau panjangkan durasinya, tapi ya kita berawal-awal jadi kita agak singkat. Ini Ibu, saya sebenarnya untuk Ibu pasti saya akan kalau Ibu ada kesempatan di Waingapu, Ibu mau berbagi pengalaman, berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran, terkait dengan dunia pendidikan, silakan nanti tinggal kita komunikasikan saja. Siap. Iya. Kemudian mungkin ada juga ya, kalau ada teman-teman di guru penggerak, ya, guru-guru hebat yang berprestasi, saya sih tidak malu untuk undang. Karena kan, Luar biasa. tapi kalau Bagus. mereka berinisiasi atau pengen membagikan pengalaman lewat media saya mempersilahkan tinggal kita japri atau jadwalnya untuk kita podcast kayak begini-begini nih. Iya. Ya, nanti tinggal saja ada biar banyak kan narasumber kita di guru penggerak gitu kan. Kalau mau bercerita, mau bawa omong asik seperti ini, ya silakan tinggal kontak Mbak Japri, kita lakukan yang terbaik lah begitu. Oke, terakhir Ibu, pesan untuk guru dulu yang betul artinya mengalami hal yang sama seperti Ibu dari kota tiba-tiba akhirnya mendapatkan penugasan di daerah kategori 3T. Pesannya. Pesan saya adalah tetap semangat. Eh, Jalani segala sesuatu dengan sukacita. Karena eh, apa? Tuhan tidak pernah salah dalam menempatkan kita. luar biasa, punya Dan rencana juga. di mana saja kita berada, kita harus bisa menjadi saluran berkat. Luar biasa. Intinya tetap semangat, keep fight. Keep fighting. Karena bagi saya anak-anak Nangga itu hebat. Iya. Jadi saya bilang ke mereka begini, Iya, anak-anak untuk memajukan Nangga atau iya, Kecamatan Karera itu kalian, betul. bukan ibu. Iya, benar. Nah, kalian yang akan meneruskan semuanya. Bisa jadi kalian, kita tidak tahu mungkin ada yang jadi presiden, Iya, saya jadi bilang. bupati. Nah, nanti kalian akan wariskan lagi kepada anak cucu. Jadi kan Betul. kami menanam pohon nih, Iya, Pak Bone. iya, Jadi saya bilang ini pohon yang ibu tanam. Jadi ingat kalau sudah besar kamu cerita ya ke anak-anak kalian, ke iya, cucu-cucu kalau Ibu Tabita pernah ada di sini. luar biasa. Iya, Oke, Ibu, terima kasih banyak sama-sama sudah Pak memenuhi Bone. undangan Terima saya kasih untuk juga. hadir di studio Baomong Asik Show. Iya. Mudah-mudahan ke depan jangan bosan-bosan kalau Tidak. diundang datang. Kita tetanggaan saja Iya, jarak palingan 5 menit sajalah dari rumah ke sini. Jadi Iya. kalau ada program-program bisa kita diskusikan nanti kita siapkan waktu untuk kita podcast ya seperti itu. Siap, Sekali lagi untuk Ibu Wita terima kasih. siap. Seperti tagline kita bahwa mengasik dan inspirasi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru itu sangat menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Oke deh. Oke. Oke, itu saja Ibu. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Ini podcast perdana ya di Baomong Asik Show dengan Ibu Bita. Beliau juga dulu, ini masih dulu juga di awal-awal di Bukan Omong-Omong juga beliau juga hadir kali ini dengan suasana yang lebih baru beliau juga hadir. Sampai jumpa lagi. Bye-bye semuanya.